Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Di bawah langit Jawa yang penuh rahasia, 3 jiwa dipilih oleh tanah yang tertidur lama. Niken, sang sinden muda Akbar, dalang yang mewarisi bayangan leluhur, dan Mas Lindra, sang bupati yang tak lagi hanya memimpin, tapi juga menjaga warisan yang terlupakan. Bersama-sama, mereka dipanggil untuk membuka pintu para leluhur, menyuarakan tembang yang telah lama terpendam, dan melawan bayangan yang mengancam tanah yang mereka cintai. Namun, jalan mereka tak akan mudah, karena terkadang, untuk menghidupkan kembali warisan, seseorang harus siap untuk mengorbankan segalanya. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Malam merayap pelan di atas langit Kediri, ketika suara gamelan lirih dari rumah tua di tepi sawah mulai terdengar. Di tengah ruangan sederhana yang dihiasi wayang kulit dan foto-foto dalang legendaris, duduk seorang gadis muda bersanggul rapi, menunduk dalam keheningan. Dialah Niken Salidri, sinden muda berbakat yang namanya mulai bersinar. Malam itu, ia tak sedang bersiap manggung, melainkan menunggu sesuatu, sebuah perasaan tak bernama yang sejak pagi menghimpit dadanya. Hatinya resah, seolah ada suara yang memanggil dari kejauhan. Saat itu, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Seorang pria tua, utusan dari pesantren di Tulungagung, menyerahkan sebuah surat bersegel kuning emas dengan tulisan tangan yang tak dikenalnya. Dari Gus Ikdam, katanya singkat. Tangan Niken bergetar saat membukanya. Di dalam, hanya satu kalimat, kau dipanggil, bukan untuk bernyanyi, tapi untuk menyimak apa yang langit bisikkan pada bumi. Di pojok surat, tertera 3 nama, dirinya, Mas Lindra, dan Akbar Syahalam. Nama-nama itu menyiratkan takdir yang tak bisa dihindari. Di saat yang hampir bersamaan, di kantor Bupati Tuban yang lengang, Mas Lindra sedang memandangi foto mendiang ayahnya, mantan bupati yang karismatik. Entah mengapa malam itu ia merasa dipanggil untuk membuka laci tua yang tak pernah disentuhnya selama bertahun-tahun. Di dalamnya, ia menemukan surat tua berisi ramalan kuno, saat 3 cahaya muda berkumpul di tanah suci para wali, maka rahasia yang tertidur akan terbangun. Dan tepat saat itu, seorang staf datang membawa undangan dari Gus Ikdam. Mas Lindra hanya tersenyum tipis. Ini bukan undangan biasa, ini panggilan. Di Mojokerto, Akbar Syahalam tengah menyusun skenario wayang untuk pentas besar pekan depan. Namun malam itu pikirannya kosong, dalang muda itu merasa seperti benang yang lepas dari kendali tangan sang pengendali. Ketika ia menutup naskah dan hendak tidur, sebuah pesan suara masuk dari nomor tak dikenal. Suara berat dan dalam berkata, Sang Dalang Agung memanggilmu. Lakon sudah ditulis sejak lama. Kau hanya perlu memainkan bagianmu. Akbar membeku. Ia tahu, waktunya telah tiba. Ketiganya tak saling mengenal dekat, namun malam itu mereka serempat merasa seolah dinding ruang dunia sedang merekah, dan di baliknya ada sesuatu yang besar menanti. Tidak ada yang bertanya, mengapa, karena hati mereka telah menjawab lebih dulu, ini bukan urusan manusia semata. Ini tentang warisan langit yang harus dijemput oleh mereka yang terpilih. Di luar rumah-rumah mereka, angin malam bergerak tak wajar. Awan-awan menggumpal seperti wajah-wajah tua yang mengawasi bumi. Gending Jawa terdengar samar dari kejauhan, meski tak ada gamelan yang dimainkan. Langit seperti tengah menulis kisah baru dengan tinta bintang, dan Niken, Mas Lindra, serta Akbar adalah huruf-huruf yang mulai disusun dalam baris takdir. Dan begitulah, malam itu, tanpa pementasan, tanpa suara tepuk tangan, bab pertama sebuah lakon besar dimulai. Bukan di panggung, tapi di hati. Undangan dari langit telah diberikan. Tinggal menunggu siapa yang berani melangkah menemuinya. Fajar belum menyingsing ketika Niken Salidri melangkah meninggalkan rumahnya. Langkahnya pelan, seperti menapaki kenangan masa kecil yang terselip di setiap sudut gang desa. Ia tak membawa apapun kecuali selendang batik tua peninggalan ibunya dan suara gamelan yang masih berdenting dalam hatinya. Tak ada tangis, tak ada pamit yang berlebihan.
Hanya satu keyakinan yang membakar dalam dadanya, ia tidak berjalan sendirian. Di Tuban, Mas Lindra menatap langit yang mulai menguning, berdiri tegak di halaman pendopo. Ia mengenakan pakaian dinas, namun tanpa tanda pangkat. Hari itu ia memilih menjadi manusia biasa, bukan bupati. Sebelum berangkat, ia memeluk ibunya yang sedang membaca wirid. Sang ibu hanya berbisik lirih, "Lindungi cahaya dalam dirimu, Le." Dunia kadang tak siap menerimanya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Mas Lindra berangkat ke arah yang bahkan ia sendiri belum tahu pasti tujuannya. Sementara itu, Akbar Shah Alam bangun dari tidur yang diguncang mimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah panggung raksasa, memainkan wayang yang tak pernah ia kenal, tokoh-tokoh tanpa wajah, bayangan yang bicara dengan suara anak-anak. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu menemukan sebuah kain lusuh di atas meja kerjanya, kain dalam peninggalan kakeknya, yang seharusnya sudah dikubur bersama jasadnya. Ia membawa kain itu, seperti membawa sepenggal jiwa masa lalu yang tak pernah selesai bercerita. Ketiganya tiba di Tulungagung lewat jalur yang berbeda, tapi pada waktu yang hampir bersamaan. Di jalan menuju pesantren Gus Ikdam, mereka berpapasan dengan orang-orang tua yang menunduk hormat meski tak mengenal mereka. Di perempatan kampung, seorang anak kecil bersorban putih menunjuk langit dan berkata, "Bintang sedang menunggu kalian." Tak ada yang berani tertawa. Bahkan udara seolah menahan napas. Sesampainya di halaman pesantren, suasana begitu hening meski ribuan orang sudah berkumpul. Tak ada hiruk-pikuk, hanya zikir pelan dan suara angin menggesek daun pohon trembesi. Gus Ikdam berdiri di serambi masjid, mengenakan sorban hijau dan jubah putih, menatap mereka satu persatu dengan mata yang seperti menembus dinding waktu. "Akhirnya kalian datang," ucapnya lirih, seolah ia sudah mengenal mereka seumur hidup. Tanpa banyak kata, ketiganya duduk di panggung khusus yang telah disiapkan. Jamaah mulai merapat, tapi aura di tempat itu tetap tenang, seolah semua makhluk, manusia, burung, bahkan semut, tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Dan sebelum pengajian dimulai, Gus Ikdam membisikkan sesuatu ke telinga mereka bertiga, kata-kata yang tak bisa mereka ulang, hanya bisa mereka simpan di hati. Seperti kunci yang hanya akan berguna saat pintu yang tepat ditemukan. Malam pun turun perlahan, ribuan mata menatap ke panggung, tapi tak satu pun berani bicara. Hening bukan karena sunyi, tapi karena semuanya tengah mendengar sesuatu, suara dari dalam diri mereka sendiri, suara yang hanya terdengar saat langit mulai bicara lewat bumi. Langkah ketiga cahaya muda telah sampai. Tapi perjalanannya baru dimulai. Malam menyelimuti Tulungagung dalam sunyi yang sakral. Langit hitam seperti tirai raksasa yang sengaja diturunkan, menutupi dunia dari hiruk-pikuk biasa. Di halaman pesantren, ribuan jamaah duduk rapat. Diam, nyaris tak bergerak. Tak ada suara pengeras, tak ada sorakan. Hanya napas yang tertahan dan mata yang terarah ke panggung utama, tempat Gus Ikdam berdiri bersama Niken, Mas Lindra, dan Akbar. Angin berhenti, bahkan waktu seolah menunduk hormat. Gus Ikdam mengangkat tangan, membuka pengajian dengan kalimat basmalah yang diucapkan begitu pelan, namun menggetarkan seluruh halaman seperti dentang gong dari langit. Ketika ia menyebut nama ketiganya, suasana berubah drastis. Sebuah suara gemuruh lirih datang dari arah pegunungan selatan, seperti bumi menggeram pelan. Tanah di bawah jamaah bergetar halus, cukup untuk membuat debu-debu naik dan orang-orang saling memandang, tapi tak ada yang berteriak. Mereka hanya lebih diam. "Ini bukan gempa," ujar Gus Ikdam dengan tenang, suaranya tetap lembut. "Ini tanda, tanah Jawa sedang bangun dari tidurnya." Kalimat itu menusuk dalam, tak sedikit jamaah yang menunduk dan menangis, seolah memahami maksudnya meski tak pernah mempelajarinya. Anak-anak kecil menangis pelan, bukan karena takut, tapi seperti merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Niken tiba-tiba merasa tubuhnya ringan. Ia menutup mata, dan dari dalam dirinya terdengar lantunan tembang Jawa kuno, yang tak pernah ia hafal. Suaranya keluar perlahan dari bibirnya tanpa ia sadari. Tembang itu seolah membungkus malam, menenangkan tanah yang bergetar, menyatukan langit dan bumi dalam satu frekuensi ilahi. Jamaah terdiam lebih dalam, hanya suara Niken dan detak jantung mereka yang terdengar. Mas Lindra berdiri di sampingnya, menggenggam tasbih warisan ayahnya. Setiap bulirnya seperti memancarkan kilatan cahaya yang tak terlihat. Dalam hatinya, doa mengalir deras, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh rakyat yang ia pimpin. Ia menyadari,
Ini bukan tugas seorang pejabat. Ini tugas seorang penjaga. Penjaga negeri, penjaga rahasia. Akbar, yang sejak awal menahan diri, tiba-tiba melihat bayangan raksasa dari langit turun perlahan ke panggung. Bukan hantu, bukan jin, tapi sesuatu yang lebih tua dari waktu. Tangan gemetarnya memegang boneka wayang, dan tanpa aba-aba, ia mulai memainkan lakon pendek. Ia tak tahu cerita itu dari mana, tapi tangannya bergerak sendiri. Wayang itu menceritakan tentang seorang putri sinden, raja muda, dan dalang yang membangunkan sang tanah tua. Semua yang melihatnya merinding, seolah menonton bayangan hidup dari sejarah yang belum pernah ditulis. Dan ketika lakon itu selesai, tanah berhenti bergetar. Angin kembali bertiup, jamaah masih membisu. Lalu Gus Ikdam berkata pelan, "Kalian baru saja menyaksikan bukan pertunjukan, tapi peringatan." Malam itu, bumi bicara. Dan mereka yang hadir, tahu bahwa mereka tak akan pernah sama lagi. Malam semakin pekat, namun tak satu pun jamaah beranjak. Langit di atas Tulungagung terlihat seakan pecah menjadi lautan bintang, menyebarkan sinar seperti debu cahaya yang turun perlahan ke bumi. Setelah tembang sakral Niken dan guncangan tanah yang misterius, semua mata kini tertuju pada Akbar Shah Alam. Dalang muda itu berdiri di tengah panggung, membawa kotak kayu tua berisi wayang yang sudah menguning dimakan usia. Tapi malam ini, wayang-wayang itu seperti hidup, seperti menunggu untuk bicara lewat tangan Akbar. Akbar menarik napas panjang, tangan kanannya memegang tokoh wayang utama, bukan Arjuna, bukan Rama, tapi sosok tak bernama, wajahnya polos, dan tubuhnya setengah bayangan. Ia memandangi wayang itu dalam diam. Lalu ia mulai menabuh kendang kecil yang ia bawa sendiri, dan suara kendang itu, meski lirih, menggema ke seluruh penjuru lapangan. Suara itu seperti mengetuk pintu masa lalu yang terlupa. Di antara ribuan jamaah, sebagian mulai menangis. Mereka tak tahu kenapa, tapi hati mereka seperti mengenal cerita yang belum diceritakan. Dulu, suara Akbar terdengar pelan namun tegas, ada sebuah tanah yang tertidur karena lupa pada cahaya dirinya sendiri. Tangan kirinya bergerak, membawa wayang lain, seorang sinden perempuan yang berselendang biru langit. Lalu muncul tokoh raja muda bersorban merah. Mereka adalah 3 yang dikirim untuk membangunkan tanah itu. Tapi sebelum itu, mereka harus mendengarkan suara langit, dan melihat bayangan diri sendiri di dalam kegelapan. Wayang-wayang itu bergerak seirama dengan irama kendang dan gamelan lembut yang entah dari mana asalnya. Jamaah merasa seakan dibawa masuk ke dalam dunia yang tak terlihat, melihat sejarah yang tak pernah diajarkan. Dalam bayangan panggung itu, Niken melihat dirinya sendiri. Mas Lindra melihat wajah ayahnya. Akbar melihat tangan kakeknya, yang dulu berkata, wayang bukan untuk ditonton, tapi untuk dibaca jiwanya. Semakin lama lakon berlangsung, suasana semakin berat. Langit perlahan berubah warna menjadi ungu pekat. Tiba-tiba, salah satu wayang terbakar ujungnya, tapi tak hangus. Api itu justru menyala seperti lentera, menerangi seluruh panggung. Akbar tak terkejut, ia hanya terus memainkan lakon itu, dan saat ia mengangkat ketiga tokoh, sinden, raja muda, dan dalang, ke atas panggung tertinggi, angin besar bertiup. Tenda-tenda bergoyang, daun-daun beterbangan, dan dari tengah jamaah terdengar pekikan, Subhanallah. Seketika itu juga, seluruh panggung diselimuti cahaya putih. Suara kendang berhenti, wayang-wayang jatuh satu persatu. Akbar terdiam, napasnya tersengal, tapi wajahnya damai. Ia menunduk. Gus Ikdam berdiri dari tempatnya dan mengangkat kedua tangan. Pertunjukan telah selesai, tapi babak kehidupan kalian baru saja dimulai. Jamaah masih membeku, suara jangkrik pun seperti berhenti. Dan saat semua lampu padam dan hanya bintang yang tersisa, orang-orang sadar bahwa malam ini mereka tidak sekadar menonton pentas. Mereka telah menjadi saksi, ada rahasia tua yang sedang terbangun. Dan para penjaganya telah ditunjuk. Keesokan harinya, udara Tulungagung diselimuti kabut tipis yang turun lebih lambat dari biasanya, seolah bumi belum rela melepas sisa-sisa keajaiban malam sebelumnya. Di sudut pesantren, di sebuah pendopo tua yang menghadap ke arah timur, Niken Salidri duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya, tergeletak sebuah rebab tua, instrumen pusaka yang tak pernah disentuh siapapun sejak wafatnya Sang Empu Karawitan 10 tahun silam. Gus Ikdam menunjuk alat itu sebelum subuh tadi, dan berkata lirih, waktunya kau mendengar. Niken menatap rebab itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam dirinya, berkecamuk suara-suara tembang,
nyanyian-nyanyian tanpa asal, seolah ada ribuan perempuan tua bersuara lewat jiwanya. Ia menyentuh senar rebab itu, dan detik itu pula, angin mendesis pelan, seperti hembusan napas dari dunia yang lain. Tangannya gemetar, namun tidak takut. Ia memejamkan mata, lalu menarik suara dari dalam dirinya, bukan dari tenggorokan, tapi dari ruang paling dalam di hatinya. Yang terdengar bukan sekadar tembang. Itu adalah gending jiwa, suara yang tidak hanya didengar telinga, tapi menembus langsung ke dalam batin siapapun yang ada di sekitarnya. Santri-santri yang sedang membersihkan halaman berhenti sejenak, menoleh, dan tanpa sadar menangis. Suara itu membawa mereka pada kenangan ibu mereka, pada kesalahan yang pernah mereka sembunyikan, pada cinta yang tak pernah sempat diungkap. Suara itu adalah panggilan, bukan untuk kembali, tapi untuk bangkit. Di sudut pendopo, Mas Lindra menyimak dalam diam. Ia melihat Niken bukan lagi sebagai sinden muda, tapi sebagai sesuatu yang lebih tua dari usianya, lebih dalam dari tubuhnya. Ia sadar, Niken bukan sekadar penyanyi, ia adalah jembatan. Suara-suara yang keluar dari mulutnya adalah bisikan bumi, pesan dari leluhur yang ingin didengar kembali setelah ratusan tahun terpendam. Saat Niken menyanyikan bagian terakhir dari tembang, tanah di bawah mereka bergetar, namun bukan karena gempa. Itu adalah gerakan halus dari sesuatu yang sedang bangun. Akbar muncul di sisi pendopo, membawa wayang kecil yang ia ukir sendiri semalam. Ia menaruh wayang itu di dekat rebab. Dia mendengar suaramu, katanya lirih. Niken membuka mata, dan air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilahirkan. Gending ini bukan milikku, bisiknya. Ini milik tanah ini. Aku hanya dipinjamkan lidah untuk menyampaikannya. Gus Ikdam lalu datang, membawa gulungan lontar kuno yang berisi aksara Jawa halus, nyaris pudar. Ia membuka gulungan itu perlahan, menunjukkan satu baris yang membuat ketiganya membatu. Saat rebab tua kembali bersuara, dan sinden muda memanggil langit, maka pintu rahasia akan terbuka. Gus Ikdam menatap mereka satu persatu. Kalian bukan diminta untuk tampil. Kalian diminta untuk membuka. Dan waktu itu hampir tiba. Hari itu, langit tetap kelabu. Tapi hati mereka justru mulai bersinar. Mereka tahu, yang akan datang tidak mudah. Tapi ketika jiwa sudah dipanggil, tak ada jalan untuk mundur. Karena suara itu, gending itu, akan terus bergema, bahkan jika dunia tak lagi percaya. Malam kembali turun, kali ini membawa hawa yang berbeda. Angin dari arah Gunung Wilis mengalir deras ke arah pesantren, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga yang entah dari mana datangnya. Niken, Mas Lindra, dan Akbar dipanggil secara khusus oleh Gus Ikdam ke sebuah bangunan tua di belakang pesantren, tempat yang bahkan para santri tak pernah diizinkan mendekat. Di sanalah, katanya, pintu para leluhur menanti mereka, bukan pintu biasa, melainkan gerbang menuju warisan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Di tengah bangunan itu, terdapat sumur batu berukir dengan tulisan aksara Jawa kuno yang hampir terhapus oleh waktu. Dinding sekelilingnya dipenuhi lukisan-lukisan bayangan, wajah-wajah samar para leluhur, sinden-sinden agung, raja-raja Jawa yang terlupakan, dan dalang-dalang yang memainkan cerita yang tak pernah tercatat. Gus Ikdam berdiri di hadapan sumur, lalu memulai doa panjang yang seolah memanggil sesuatu dari dalam tanah. Dan ketika doa itu selesai, tanah bergetar, bukan seperti gempa, tapi seperti napas makhluk tua yang terbangun dari tidurnya. Niken mendengar suara tembang lirih dari dalam sumur, namun tembang itu bukan nyanyiannya. Suara itu berasal dari jauh, sangat jauh, seperti datang dari masa sebelum ia lahir. Mas Lindra menatap air sumur yang perlahan bersinar hijau keemasan, dan di sana ia melihat bayangan dirinya, bukan sebagai bupati, tapi sebagai pejuang bersorban merah, memimpin perang dalam kabut. Akbar melihat cahaya-cahaya kecil yang terbang keluar dari dinding, menyerupai wayang-wayang mini, hidup, dan mengitari tubuhnya. Ini bukan mimpi, gumamnya. Ini ingatan tanah. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul sebuah cahaya yang membentuk lingkaran. Gus Ikdam menunjuk cahaya itu. Itulah pintu yang dijaga. Kalian bertiga dipilih bukan karena hebat, tapi karena kalian bersedia. Dengan langkah perlahan, Niken maju lebih dulu, rebabnya di tangan. Ia melantunkan bait tembang lama dengan suara lirih. Cahaya di sumur makin besar. Akbar mengikuti, memainkan satu tabuhan kendang pendek.
Mas Lindra menutup dengan doa dalam bahasa Jawa halus, yang bahkan tidak ia tahu sebelumnya bisa ia ucapkan. Ketika ketiganya selesai, sumur itu tak lagi tampak seperti lubang. Ia telah menjadi lingkaran cahaya, berputar pelan, seperti pusaran waktu. Lalu terdengar suara berat dan dalam, bukan dari mulut manusia, melainkan dari dalam tanah itu sendiri. Waktumu telah dekat, bangunkan kami, ceritakan kembali nama-nama yang hilang, dan jagalah tanah ini dari tangan yang memisahkan langit dan bumi. Mereka bertiga saling berpandangan, tak satu pun dari mereka bicara, tapi mereka tahu, jalan kembali telah tertutup. Yang tersisa hanya satu arah, ke depan, ke dalam, ke bawah, ke masa lalu yang masih hidup. Malam itu, pintu para leluhur terbuka untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Dan hanya mereka bertiga yang bisa masuk, atau hilang selamanya di dalamnya. Mereka melangkah melewati cahaya sumur yang kini telah menjadi gerbang waktu. Bukan terowongan, bukan pula lorong, melainkan ruang kosong yang dipenuhi suara tembang, denting gamelan, dan bisikan dalam bahasa yang tak lagi diajarkan. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam ingatan tanah Jawa, bukan sejarah versi buku, tapi versi bumi, versi langit. Cahaya-cahaya berpendar di sekeliling mereka, membentuk siluet tokoh-tokoh yang terlupakan, yang pernah menjadi pilar negeri, namun terhapus oleh zaman dan kekuasaan. Niken merasa tubuhnya semakin ringan. Suaranya yang biasanya keluar lewat mulut, kini menggema langsung dari dadanya. Ia menatap sekeliling, bayangan seorang sinden tua dengan mata tertutup, duduk di bawah pohon sawo, menyanyikan tembang yang membuat dedaunan berhenti gugur. Itu bukan mimpi, itu adalah kenangan, bukan milik Niken, tapi yang diwariskan padanya. Di sisi lain, Akbar melihat seorang dalang muda duduk di hadapan wayang yang tak lagi berbentuk, hanya bayangan hitam di atas layar putih. Ia tersentak, dalang itu memakai cincin yang sama persis seperti milik kakeknya. Mas Lindra gemetar saat melihat sebuah bayangan berdiri tegak di tengah medan perang, seorang raja muda bersorban merah, tubuhnya berlumur darah, namun matanya penuh cahaya. Itu aku, tapi bukan aku, bisiknya. Bayangan itu berbalik, dan menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tak bisa bicara. Lalu dari belakang mereka, terdengar suara berat, seperti gema dari perut bumi, kalian adalah titisan. Tapi titisan tak berarti tanpa pengingat. Bangkitlah, bukan sebagai pribadi, tapi sebagai warisan yang hidup. Tiba-tiba, semua cahaya meredup. Tiga sosok muncul perlahan, seorang sinden, seorang dalang, dan seorang raja muda. Wajah mereka tak bisa dilihat jelas, hanya siluet. Mereka mengangkat tangan, dan dari langit yang gelap, turun untaian aksara emas, melayang ke arah Niken, Akbar, dan Mas Lindra. Saat aksara itu menyentuh dada mereka, tubuh mereka bergetar hebat. Gending terdalam, bayangan terdalam, dan nama-nama yang terlupakan mengalir deras ke dalam kepala mereka. Mereka kini membawa lebih dari diri sendiri. Bayangan-bayangan itu lalu berkata, kalian bukan yang pertama, tapi kalian adalah yang terakhir. Kalimat itu menggema dalam hati mereka. Tiba-tiba, semuanya menghilang, cahaya, suara, siluet, semuanya sirna. Mereka bertiga terjatuh ke tanah, dan saat membuka mata, mereka sudah berada di pendopo pesantren. Tak ada yang menyambut, hanya sepi. Tapi di depan mereka terbentang tiga benda baru, rebab emas, wayang bayangan, dan keris berdarah. Tanda bahwa perjalanan telah dimulai. Gus Ikdam muncul dari balik tiang, matanya merah dan penuh air. Kalian telah menyentuh warisan yang bahkan saya tak berani mendekati. Tapi ingat, bayangan yang kalian lihat, akan mencari wujud di dunia nyata. Dan mereka tak selalu datang sebagai sahabat. Kalimat itu menghujam dalam. Malam itu, mereka bertiga tidur tanpa bermimpi. Karena semua mimpi kini telah hidup di dunia nyata. Dan saat fajar mulai menyentuh langit timur, langit Jawa tampak berbeda. Tenang, namun penuh tanya. Karena sesuatu telah bangun, dan dunia belum tahu apa yang akan terjadi. Langit Jawa menghitam menjelang tengah hari, pertanda tak biasa. Angin datang dari segala arah, memutar seperti pusaran tak terlihat. Di atas tanah pesantren, tiga benda pusaka, rebab emas, wayang bayangan, dan keris berdarah, mulai bergetar seakan hidup. Niken, Mas Lindra, dan Akbar berkumpul kembali di pendopo. Wajah mereka lebih tenang, namun mata mereka menyimpan badai. Mereka tahu, malam ini adalah malam yang ditulis dalam tembang-tembang leluhur, malam gemuruh.
Ribuan jamaah mulai berdatangan, tanpa diundang. Mereka datang seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, menyesaki halaman pesantren. Gus Ikdam berdiri di mimbar, wajahnya pucat, namun suaranya bulat. Hari ini bukan pengajian biasa. Hari ini kita menjadi saksi bahwa tanah ini punya kehendak, dan kehendak itu kini bersuara lewat anak-anaknya sendiri. Di hadapan ribuan pasang mata, Niken berdiri, membawa rebabnya. Akbar menata wayangnya, dan Mas Lindra menggenggam keris yang kini panas di tangannya. Saat Niken menarik gesekan pertama, tanah seketika diam. Burung-burung berhenti berkicau. Awan menggantung di atas kepala mereka, seolah menahan napas. Lalu suara rebab itu berubah menjadi jerit harapan, panggilan arwah, tangisan bumi. Tembang yang dilantunkan Niken adalah gabungan dari suara sinden-sinden tua yang menunggu selama berabad-abad. Suaranya mengoyak langit. Di sela-selanya, Akbar memainkan wayang yang berubah bentuk menjadi bayangan tiga penjaga, seolah tokoh-tokoh dari bab sebelumnya kini muncul ke dunia. Tepat saat lakon sampai pada bagian perang jiwa, langit bergemuruh. Petir menyambar di kejauhan, namun tak membawa hujan. Mas Lindra melangkah ke tengah, mengangkat keris tinggi-tinggi dan berseru dalam bahasa Jawa halus, "Sawaningsun maring pepunden, kawula nyuwun pangapunten lan pitulungan." Angin memutar lebih cepat, daun-daun terbang membentuk lingkaran. Dari arah barat, tampak tiga sosok berjubah hitam muncul perlahan, bukan manusia, tapi bayangan yang dulu pernah dilihat mereka di ruang leluhur. Inilah ujian terakhir. Ketiganya berdiri di depan ribuan jamaah yang kini berdoa dalam diam. Mereka harus melawan bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran. Niken kembali menyanyikan bait terakhir, bait yang tak pernah ditulis, hanya diwariskan lewat mimpi. Akbar mengangkat bayangan wayang ke langit, dan Mas Lindra menusukkan keris ke tanah. Saat itu juga, bumi bergetar hebat. Lalu, hening, sangat hening, sampai gema tembang terakhir menggema dan memudar ke langit. Ketika semua selesai, bayangan itu lenyap. Awan pecah, dan hujan turun pertama kalinya sejak 7 malam. Jamaah sujud bersamaan, menangis tanpa suara. Dan di tengah lapangan, bunga-bunga kenanga bermekaran tiba-tiba, seolah tanah pun ikut menangis. Gus Ikdam memeluk ketiganya, lalu berkata, "Kalian telah menggenapkan tembang lama. Kini tanah ini bisa tidur lagi, tapi jangan biarkan ia dilupakan lagi." Dan begitulah, malam gemuruh menjadi cerita yang dibisikkan dari generasi ke generasi. Tentang seorang sinden muda, seorang dalang pewaris bayangan, dan seorang bupati yang berubah menjadi penjaga warisan. Tentang tanah yang bicara, leluhur yang tak mati, dan masa depan yang lahir dari lagu, dari bayangan, dan dari doa. Jawa pun kembali diam, namun tak lagi tidur. Perjalanan Niken, Akbar, dan Mas Lindra telah membangkitkan kembali kekuatan yang terlupakan. Mereka tidak hanya berhasil membuka pintu para leluhur, namun juga menemukan bahwa tanah Jawa menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Ia menyimpan roh yang hidup dalam setiap gending, setiap bayangan, dan setiap langkah kita. Meskipun dunia kini telah berubah, warisan itu tetap abadi, berdenyut dalam setiap generasi yang berani mendengarkan panggilan jiwa. Mereka telah menulis ulang kisah yang tak akan pernah dilupakan, membawa kembali ke dalam dunia kita apa yang pernah terlupakan oleh waktu. Namun, jalan mereka masih panjang, karena dalam setiap gending yang dilantunkan, ada suara yang terus bergema, mengingatkan kita akan kewajiban kita untuk menjaga tanah dan warisan kita. Karena di setiap langkah, ada sejarah yang hidup, menunggu untuk dikenang. Cerita ini adalah karya fiksi yang diilhami oleh sejarah dan budaya Jawa, namun seluruh tokoh, peristiwa, dan elemen-elemen yang ada dalam cerita ini adalah hasil imajinasi penulis. Setiap kemiripan dengan kejadian atau tokoh yang ada di dunia nyata adalah kebetulan belaka. Tujuan cerita ini adalah untuk menggugah rasa cinta terhadap budaya, sejarah, dan warisan leluhur yang perlu dijaga dan dilestarikan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan epik ini, yang mengajak kita untuk merenung dan menghargai makna yang lebih dalam dari setiap warisan yang ada. Semoga cerita ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan merawat apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam hangat sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.